Pernahkah kamu membantu orang tua menyiapkan atau mengatur sarana upacara yatnya di desa adat? Kegiatan ini disebut dengan metanding. Pada kegiatan upacara yatnya, kamu akan menemukan berbagai jenis benda yang akan digunakan sebagai sarana upacara yatnya, seperti air, bunga kamboja, buah nanas, daun dadap, ayam berumbun, bebek belangkalung, anjing bangbungkem, dan lain sebagainya. Apakah kamu dapat menemukan perbedaan karakteristik masing-masing benda tersebut? Benda-benda secara umum, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda hidup atau makhluk hidup, dan benda tak hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Lalu, apa perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati itu? Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya karakteristik kehidupan. Apa sajakah karakteristik makhluk hidup? Yuk kita simak pembahasannya. Karakteristik makhluk hidup yang pertama adalah memiliki kemampuan bernapas. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Oksigen yang dihirup oleh manusia dan hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Coba perhatikan siklus udara berikut ini. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida. Karakteristik makhluk hidup yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk bergerak. Bergerak adalah kemampuan untuk berpindah tempat atau posisi. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak untuk melakukan aktivitas dan bertahan hidup. Biasanya gerakan manusia dan hewan dapat dengan mudah diamati. Saat bergerak, manusia dan hewan memerlukan alat bantu untuk bergerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Sifat gerak dibedakan menjadi gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif yaitu gerak berpindah tempat seperti berjalan dan berlari, melompat, melata, terbang, dan berenang. Gerak pasif yaitu gerak yang tidak menyebabkan berpindah tempat. Contohnya gerakan-gerakan pada tumbuhan seperti gerak menutupnya daun putri malu, gerak tumbuhnya kecambah, dan gerak mekarnya bunga. Karakteristik makhluk hidup yang ketiga adalah mengambil dan menggunakan energi. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Dari manakah manusia memperoleh energi? Ya, dari makanan yang dimakan. Makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi melalui proses metabolisme. Energi akan digunakan untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain, baik tumbuhan maupun dari hewan lainnya. Organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut heterotrof. Makanan akan dicerna dan diubah menjadi senyawa sederhana, misalnya glukosa. Senyawa glukosa ini kemudian akan diubah menjadi energi melalui proses respirasi seluler. Energi yang didapatkan digunakan untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Sebagian lagi energi akan hilang ke lingkungan dalam bentuk panas atau zat sisa. Bagaimana tumbuhan memperoleh energi? Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis.
Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana, yaitu karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks, yaitu glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau ototrof. Karakteristik makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi. Pertumbuhan bersifat irreversibel. Artinya tidak dapat kembali pada keadaan semula. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang dulunya kecil menjadi lebih besar seiring dengan pertambahan waktu. Selain mengalami pertumbuhan, makhluk hidup juga mengalami perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Contohnya, tumbuhan yang sudah besar mulai berbunga dan berbuah. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan mulai berfungsinya sel-sel kelamin. Pada pria diawali dengan mimpi basah, sedangkan pada wanita ditandai dengan menstruasi. Karakteristik makhluk hidup yang kelima adalah memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi seksual contohnya pada ayam yang bereproduksi dengan cara bertelur. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Karakteristik makhluk hidup yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkannya melalui proses bernapas. Kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dari tubuh dengan cara berkeringat dan mengeluarkan urin. Adapun tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi sel. Karakteristik makhluk hidup yang ketujuh adalah menanggapi rangsangan dari lingkungan. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respons. Jika Ananda tanpa sengaja memegang air panas, dengan cepat, tangan ditarik, kemudian Ananda berteriak. Gerak tumbuhan seperti menutupnya daun putih malu ketika disentuh merupakan contoh tumbuhan dalam menanggapi rangsang. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel uniseluler seperti paramecium, amuba, dan euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel multiseluler. Contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Nah, bagaimana? Sudah bisakah membedakan makhluk hidup dan benda mati? Sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dan selamat belajar!